Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY hadir dalam debat ketiga Pilpres 2024. AHY yakin dalam debat kali ini Prabowo mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang pertahanan maupun geopolitik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meyakini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa menguasai topik debat ketiga Capres. Debat Capres yang diadakan pada Ahad 7 Januari lalu yang mempunyai topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Anak dari Presiden ke-6 tersebut mengatakan bahwa Prabowo Subianto mempunyai kemampuan dalam bidang pertahanan maupun geopolitik. AHY juga menambahkan bahwa Prabowo mempunyai pengalaman sebagai Menhan dan Prabowo juga memiliki perjalanan karir lama di Tentara Nasional Indonesia. Ya, ekspektasinya debat yang penting ini mudah-mudahan bukan hanya menarik untuk kita saksikan bersama, tapi juga benar-benar bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia secara luas apa yang menjadi visi, misi, dan kebijakan-kebijakan dari Capres kita. Saya tentu hadir untuk memberikan support langsung kepada Bapak Prabowo Subianto, dan saya punya keyakinan beliau memiliki pengalaman yang lengkap dalam dunia pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Apalagi beliau saat ini sebagai Menteri Pertahanan dan juga pernah memiliki perjalanan karir 25 tahun lebih di jajaran TNI. Artinya beliau pasti memiliki pemahaman yang utuh, yang komprehensif tentang berbagai tantangan saat ini di dunia, di kawasan Asia Pasifik atau Indo-Pasifik, termasuk juga kawasan Asia Tenggara, dan semua kaitannya dengan Indonesia. Jadi saya berharap beliau bisa menjelaskan itu dengan baik dan masyarakat akan semakin yakin untuk menentukan pilihannya nanti. Mas, meskipun ini jadi topik bidangnya Pak Prabowo, tapi ada persiapan khususkah yang disiapkan oleh tim, misalnya untuk menghadapi hal-hal antisipatif, misalnya pertanyaan atau serangan-serangan? Ya, saya tidak mengikuti secara langsung, tetapi saya yakin beliau juga mempersiapkan itu. Ada berbagai isu yang memang terus menjadi pertanyaan di publik ya, dan saya rasa kesempatan debat ini bisa menjadi peluang yang baik untuk beliau bisa menjelaskan segala sesuatunya. Pak, pertemuan dengan Pak Presiden kemarin, apakah salah satu persiapan Pak Prabowo juga? Jangan dari Pak Presiden. Saya nggak tahu, saya kurang tahu. Mungkin bisa tanyakan langsung ke Pak Prabowo ya. Cukup ya. Soal alutsista itu juga akan jadi perhatian. Ya, alutsista itu penting. Bagaimanapun negara itu harus punya kesiapan, kapabilitas yang mumpuni. Sering kita mendengar jargon dari zaman dulu hingga sekarang masih relevan, si vis pacem para bellum. Jika sebuah negara ingin damai, jika kita ingin hidup damai dalam dunia ini, maka kita harus siap berperang. Maknanya dalam, ini sebuah filosofi yang juga bisa diterapkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Artinya, betul kalau ditanya apakah ada ancaman langsung terhadap Indonesia saat ini? Mungkin yang kasat mata tidak terlihat, tetapi sekali lagi tidak ada waktu persiapan khusus bagi negara untuk mempersiapkan menghadapi konflik, menghadapi sengketa, apalagi menghadapi perang. Korbannya, saya ulangi, cost-nya tinggi sekali dan memang itu harus dipersiapkan dari waktu ke waktu. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba terjadi perang, kan nggak mungkin dikasih tahu tahun depan perang atau 2 tahun lagi begitu. Apa yang terjadi di Ukraina dengan Rusia misalnya. Ini memberikan pelajaran berharga kepada semua negara di dunia termasuk Indonesia. Walaupun saya juga tetap menganggap penting kita harus tetap meletakkan prioritas pembangunan pertahanan ini secara terukur sehingga sesuai dengan kemampuan negara dan tepat sasaran segala sesuatu. Kalau tiga sempat soal pembelian pesawat bekas itu gimana, Mas? Nanti mungkin jadi potensi jadi serangan juga ya, di debat ini. Nanti lihat aja kita. Ya. Thank you ya. Saat hadir di Istora Senayan lokasi acara debat, AHY didampingi istrinya Anissa Pohan beserta Bapilu DPP Demokrat dan rombongan petinggi Partai Demokrat lainnya. Yusrina Nurul, Surya Syaputra memberitakan dari Jakarta.